apa kabar? Apakah dalam kondisi baik-baik saja? Oke, di samping saya sudah ada ini bike ya, X552. Jadi ini merupakan mobil small SUV ya. Tapi kalau di emblemnya ini kelihatannya masih dia pakai emblem Beijing. Jadi memang mobil ini asal pabrikan dari Beijing, Cina ya. Kalau bike-nya sendiri itu adalah Beijing Automotive Industry Corporation. Nah, dia pakai emblem Beijing di sini. Mungkin akan lebih oke kalau pakai emblem bike aja gitu ya. Pun begitu di bagian setirnya maupun di bagian belakang. Di roda pun dia masih pakai emblem Beijing. Jadi memang dia masih pakai versi yang utuh dari sana ya. Jadi memang ini diproduksi langsung dari sana, diimpor langsung dari pabrikan China. Dan mobil ini akan melawan rival-rivalnya yang juga termasuk di kelas panas ya teman-teman. Misalnya ada Chery ada Omoda di situ. Lalu ada kalau dari Honda ada HR-V, ada juga Grand Vitara, ada X-Force, ada apa lagi kita sebut Toyota misalnya Yaris Cross ya. Jadi memang mobil ini akan masuk di kelas panas meskipun secara dimensi sebetulnya dia bisa masuk ke medium SUV teman-teman. Ini dimensinya nggak beda jauh dibandingkan sama Honda CR-V. Dan seperti apa video detailnya? Ini dia. Oke, yang pasti kita ngomongin desain dulu teman-teman. Jadi emang secara desain ini bahasa desainnya mobil Cina banget gitu ya. Karena hampir mirip-mirip kalau kita ngeliat dari Omoda ya. Chery Omoda kan juga kalau dari L-nya juga mirip-mirip seperti ini. Lalu ini juga mirip-mirip MG bawahnya ya. Dan kalau kita ngeliat secara keseluruhan ya, ini banyak yang mengira kalau mobil ini mobil listrik teman-teman. Ya kan? Pertama dari fascia depannya deh. Fascia depannya ini kalau dari jauh kan kelihatannya kayak ketutup semuanya ya. Padahal ini ada lubang-lubang untuk aliran udara gitu ya, di bagian bawahnya juga lumayan besar. Udah gitu ditambah, kalau kita lihat handle pintunya dia model rata sama pintu itu yang ngebuat orang mikir ini mobil listrik bukan sih, padahal bukan teman-teman. Ini adalah mobil ya, mobil ICE. Jadi internal combustion engine, dia masih pakai mesin 1500 turbo ya. Dia mirip seperti yang ada di Omoda 5 kan ada yang 1500, tapi sebetulnya dia lebih lekat dengan Omoda 5 GT teman-teman. Jadi mesinnya ini 1500, kombinasinya dengan transmisi dual clutch 7 percepatan. Kalau di Omoda kan dia pakai mesin 1500 dengan transmisi dual clutch itu. Dan kalau kita balik lagi ke desainnya ya, ini juga tampilannya saya sih ngeliatnya lebih menarik gitu ya. Karena mungkin kalau teman-teman di jalan sekarang udah bosen lihat Omoda gitu karena emang udah banyak banget di jalanan. Ini juga jadi salah satu hal yang cukup menarik. Dan perpaduannya antara merah dan warna hitam di bagian atasnya bikin auranya jadi apa ya, kelihatan lebih sporty gitu. Dan warna merahnya kalau kita perhatikan lebih detail, ini mirip-mirip nih sama warna merahnya di Mazda. Iya nggak sih? Warna yang mencolok seperti itu. Terus kalau kita ngeliat di bawah, ini ada beberapa fiturnya. Misalnya ini ada radar teman-teman, karena mobil ini memang sudah support dengan ADAS ya. Jadi di sini ada radar. Lalu di atas itu juga ada kameranya untuk lane departure warningnya. Terus kalau kita ngeliat di sini adalah DRL dan menyatu dengan sen. Jadi fungsinya ganda, ketika misalnya lampu sen, DRL mati, dia akan berubah menjadi lampu sen. Lampu utama sudah proyektor LED ya. Jadi untuk pencahayaan udahlah terang dan lebih fokus karena kan dia pakai sistemnya proyektor. Kita geser lagi ke sini. Peleknya ukuran 19 inci teman-teman, jadi besar ya. 19 inci dengan ban 225 55 R19. Profilnya 55, jadi masih agak tebel lumayan. Dan untuk desain peleknya dia palang 5 double spoke dengan kombinasi warna polish ya, sedikit di sini, dan tapi kebanyakan warna hitam. Dan sebagai ciri khas ya SUV gitu kan, dia masih ada seperti plastik-plastik warna hitamnya. Terus di sini juga dia sudah ada kamera, di depan ada kamera karena memang sudah support kamera 360 ya. Terus bagian atas, kalau di sini memang untuk si roof railnya ini bukan pajangan teman-teman, jadi emang fungsi. Cuma memang model crossbarnya itu sedikit berbeda karena dia model jepit seperti itu ya di bagian sininya. Lalu di sini ada aksen-aksen chrome. Agak sayang ya. Mungkin kalau warnanya warna hitam gitu tampilannya jadi jauh lebih sporty sih dibanding warna chrome kayak gini, apalagi di belakang ini chrome-nya juga agak besar. Dan kalau kita ngeliat secara keseluruhan ini dia agak coupe gitu, jadi agak merunduk di bagian belakang ya.
Panjangnya teman-teman ini 4620 mm, 4620 mm. Kalau dibandingkan sama CR-V itu 4691 mm. Jadi memang dia secara dimensi dia sudah masuk ke kelas medium SUV meskipun dia masih masuk di kelas small SUV. Tapi memang mobil Cina gitu ya, rata-rata dia punya dimensi yang besar tapi sebetulnya dia masuk di kelas yang lebih rendah. Misalnya apa? Kayak Vigo 5X, lalu Wuling Alves ya kan, dia masuk di compact SUV tapi kalau secara dimensi dia mirip-mirip sama kelas small SUV. Kita geser dikit ke belakang. Oke, di sini ada untuk bensinnya jadi sebelah kanan ya. Dia 92 around-nya, sama dengan atau lebih lah. Ya berarti 92 juga masih bisa. Ya. Lalu di bagian belakangnya, wah, ini nggak kalah keren dibandingkan bagian depan karena kalau kita ngelihat dari lampu-lampunya semua sudah LED ya. Ini untuk lampu malamnya ya. Lalu di sini ada untuk lampu remnya. Di bawah ini untuk lampu mundur tapi hanya di sisi sebelah kiri aja teman-teman. Jadi dia hanya yang sebelah aja. Terus ada sensor parkir, ada 4 titik. Sama mufflernya, kalau biasanya mobil-mobil Cina tuh dia pakai muffler yang bohongan gitu ya, tapi knalpotnya tetap ke arah ke belakang, tapi kalau ini tetap kelihatan dan ini fungsi ya. Jadi emang secara tampilan di belakang juga jauh lebih sporty. Lalu spoilernya di atas ya, di tengah-tengahnya ini agak kepisah sedikit untuk mengaliri udara supaya itu menghilangkan kotoran-kotoran misalnya, atau misalnya debu-debu seperti ini supaya nggak menumpuk di bagian kacanya. Sudah power tailgate ya, jadi emang praktis banget. Dan karena dimensinya yang cukup besar, aduh, ini sebetulnya bisa diatur lagi teman-teman, karena ini sebetulnya masih bisa lebih tinggi, tapi ini karena lagi diatur aja, tuh ya. Dan memang karena secara dimensinya dia panjang teman-teman, itu pengaruh ke dalam kabinnya. Efeknya adalah bagasinya yang jadi lebih besar ya, lalu juga mungkin kabinnya legroom di belakang jadi lebih besar. Dan ini kalau di bawahnya dia ada kompartemen-kompartemen yang mungkin kalau kita bisa mau naruh sepatu gitu bisa kan ya. Tapi kalau di sini dia banyakan kayak untuk dongkrak ya, kayak toolkit gitulah. Cuma emang ini di sini dia masih tetap pakai ban serep ya. Meskipun dia modelnya yang space saver ya, jadi ukurannya lebih kecil gitu teman-teman. Saya sih lebih pede dengan adanya ban serep ya, ketimbang mobil dia cuma hanya modalin kayak tire repair kit gitu. Itu kadang ketika misalnya bocornya kecil itu oke gitu, tapi ketika apa namanya ban atau bocornya itu lebih besar dan nggak bisa ditambal, ya udah itu akan menyulitkan kita di jalan. Dan ini ada separatornya ya, ada separatornya juga, jadi kalau misalnya mau bawa barang yang cukup berharga tapi nggak mau kelihatan dari luar, ya tinggal ditutup aja. Gak cuma akomodasi barang, tapi penumpang juga teman-teman. Ini menawarkan apa ya, akomodasi yang cukup lapang ya. Ini saya 10 jari lebih, jadi soal legroom ini nggak ada yang masalah banget. Dan kalau kita ngelihat modelnya, kalau ini kan dia model bucket seat kayak gitu. Belakangnya juga jadi mirip-mirip tuh ya. Model apa namanya, model si headrestnya. Dan dia nggak bisa adjustable nih yang untuk yang sisi kanan kiri. Sementara untuk yang di tengah ini masih bisa di-adjust naik turunnya gitu ya. Dan ini juga dia modelnya ada 2 step, jadi bisa di recline teman-teman. Kalau ini posisi yang agak itu ya, agak tegak. Tapi agak tegaknya pun nggak terlalu tegak-tegak banget ya. Tapi kalau mau lebih nyaman kita bisa rebahin lagi. Tuh, lumayan. Dan ini joknya empuk ya. Joknya empuk banget dan kualitas apa namanya si kulitnya juga lembut banget, jadi enak banget. Dia udah ada isofix juga, seat belt 3 titik untuk 3 penumpang. Sini ada armrest, ada untuk cup holder juga ya. Lalu di sini juga ada kisi-kisi AC. Di bawahnya ini ada port Type A untuk ngecas smartphone ya. Cuma emang seat pocketnya dia masih model yang kayak gini ya.
Masih yang satu, belum tingkatan 2 gitu. Biasa kan di mobil-mobil Jepang itu kebanyakan dia udah model 2 tingkat kayak gitu untuk tempat penyimpanannya. Terus cup holder juga ada di sisi kanan kiri. Di atas ya, panoramic sunroof. Kita bisa buka ya. Wah, gede banget loh. Ih, sampai ke belakang. Widih. Oh, keren. Menarik. Sekarang kita geser ke depan. Pintunya tebel banget ya. Jadi berasa banget platnya tebel sehingga ketika kita tarik pintunya lumayan berat teman-teman. Kayaknya masih gerah banget kabinnya teman-teman. Jadi kita atur AC dulu di sini ya. Jadi emang ini nggak ada tombol-tombol untuk pengaturan AC, semuanya adanya di layar dan kita bisa nyalain ventilated seat biar adem. Dan kalau kita ngeliat dari kokpitnya, ya ini mirip-mirip sih mobil-mobil Cina ya. Terutama dari si model setirnya, model klaksonnya ya. Ini mirip-mirip, udah gitu dia juga pakai layar di beberapa sisi. Untuk panel instrumen dia pakai layar, lalu head unit juga dia pakai layar, dan ini infotainment ya. Ini banyak banget informasi yang bisa kita lihat di sini. Ini kalau di menu utama, dia cuma ada buat koneksi Bluetooth sama isi connection ya. Sayang, dia belum ada untuk Apple CarPlay ataupun Android Auto, jadi masih pakai aplikasi CarPlay Link dulu ya untuk koneksi ke smartphone ya. Terus di sini juga menu-menunya ya. Kalau kita lihat ya, di sini banyak banget. Nah, ini untuk mode berkendaranya, lalu di sini ada hill descent control ya. Terus di sini biasalah pengaturan untuk jendela, lampu gitu ya, bahkan untuk fitur-fitur ADAS-nya di sini juga semua bisa di setting ya. Terus di sini biasa untuk buka bagasi belakang bisa dilakukan di sini ya. Terus di sini juga ada kamera 360. Cuma emang kamera 360-nya ini lumayan sih, udah cukup gitu ya, tapi emang nggak setajam beberapa mobil Cina lainnya teman-teman. Gitu. Please say it. Open window. Oke. Jadi dia juga punya fitur voice command seperti halnya mobil-mobil Cina, cuma emang dia masih menggunakan yang bahasa Inggris. Kita tutup lagi. Hi, dear master. Close window. Okay, got it. Oke, jadi ya emang lebih praktis lah ada penggunaan voice command kayak gitu. Terus di sini ada untuk tempat penyimpanan ya, smartphone di sini. Di belakangnya ini ada untuk yang wire charger ya. Jadi bisa sambil ngecas di bagian sini. Lalu ini ada apa namanya? Untuk parking brake elektrik. Cuma emang untuk auto hold-nya dia adanya di layar head unit teman-teman ya. Jadi nggak bisa dioperasiin di sini. Terus tuas transmisinya lucu ya modelnya. Futuristis banget gak sih? Ya kalau kita pertama ngelihat gitu. Tapi kalau untuk perpindahannya ya seperti biasa. Kalau ke belakang itu untuk ke D, lalu mundur untuk ke depan, lalu untuk parkingnya kita tinggal tekan di P sini. Di bawah juga masih ada kompartemen teman-teman untuk naruh-naruh barang. Di sini juga ada port A, ada port C untuk pengecasan ya. Lalu biasa ya, kalau mobil Cina itu sering kali ada gantungan kayak gini. Ini hampir semua mobil Cina ada kayak gini ya. Terus di sini juga ada kompartemen lagi untuk penyimpanan yang tertutup. Di sini pun ada juga lumayan besar, dan di sini ada ininya ya, ada sirkulasi AC. Jadi kalau naruh minuman di sini mungkin bisa lebih cepat lebih cepat adem, atau mungkin ademnya bisa terjaga gitu teman-teman. Gitu sih. Kayaknya kita langsung aja deh pengen ngerasain seperti apa impresi berkendaranya, utamanya ketika misalnya ini kan mesinnya dia secara torsi lebih besar daripada Omoda 5. Kira-kira catatan waktunya bisa lebih kencang nggak? Langsung aja ya. Oke teman-teman, jadi seperti yang tadi saya sempat bilang ya, jadi kalau di Bike X552 ini dia masih head to head sama Omoda 5 yang GT FWD ya, karena kan memang dia kalau X55 ini cuma satu tipe, hanya ada yang varian front wheel drive. Jadi dari spek mesin mungkin emang sedikit lebih kecil dari kapasitasnya, tapi tenaganya memang dia sedikit lebih kecil ya, tapi torsinya jadi lebih besar nih si Bike 55 ini. Kalau di sini mesinnya 4 silinder
1498 cc, turbo ya, tenaganya 185 dk dan torsi 305 Nm. Kalau di Omoda 5 GT itu yang FWD, dia kan tenaganya 197 dk ya. Jadi sedikit lebih besar, tapi torsi memang sedikit lebih kecil di 290 Nm. Dan kalau secara dimensi juga, bike ini dia meskipun sama-sama di kelas small SUV, tapi punya dimensi yang lebih besar. Bisa jadi itu pengaruh juga ke bobot, dan ini juga terbukti dari hasilnya teman-teman. Untuk akselerasi dari 0 ke 100 km per jam, bike X552 ini dia catatan kami di 8,5 detik. Tapi emang nih bisa dibilang agak-agak tricky nih waktu kami ambil datanya. Karena ketika kita misalnya start di RPM lebih dari 2000, itu pasti overspin tuh ketika si kontrol traksinya kita matiin. Tapi begitu misalnya kita di rentang 1000 sampai 1500, kadang dia drop dulu. Jadi membuat catatan akselerasinya itu jadi malah memburuk gitu. Dan hasil kami ya 8,5 itu udah merupakan hasil yang terbaik versi kami. Lalu untuk konsumsi bahan bakarnya teman-teman, di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam ya. Jadi di bike ini catatan kami di 10,2 km per liter, sementara di rute tol yang simulasi kecepatan konstan ya, rata-ratanya di 90 km per jam, dia di 14,0 ya. Kalau di Omoda 5 GT itu dia di 14,2 km per liter. Kalau di sini 14,0 km per liter. Nah, kalau di rute dalam kotanya Omoda 5 GT dia lebih efisien tuh. Karena catatan kami di 12,6 km per liter. Jadi ya memang ada plus minusnya ya. Ini dimensinya lebih besar, tapi soal akselerasi maupun konsumsi bahan bakar nggak lebih baik dibandingkan Omoda 5 GT yang FWD. Lalu fitur-fiturnya yang berhubungan sama berkendara ya. Jadi kalau di sini ada 4 mode berkendara teman-teman, mulai dari Comfort, Eco, Sport sama Smart. Dan biasanya kalau kita mau pilih itu, ini harus ada di layar head unit gitu ya. Nih misalnya Eco, kalau teman-teman dengar ada bunyinya ya. Terus kalau kita pindah ke Sport, wow, lebih ngeri lagi ya. Nah, jadi kita bisa pindah-pindah di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi di mode Eco nih, ya kita pindah ke mode Eco dulu. Tapi suatu saat kita ingin balap mobil di depan gitu supaya mobilnya lebih responsif, ya udah kita bisa banget nih pakai tuas transmisi ini, kita pindah aja ke belakang sekali, langsung dia pindah ke mode sport. Itu dilihat bisa dari panel instrumen juga ya, berubah dari mode Eco ke sportnya, dari hijau jadi warna merah. Jadi lebih praktis lah ya shortcut ini. Karena ya itu tadi, di mobil-mobil Cina itu kebanyakan kan dia nggak tombol-tombol fisiknya tuh agak minim gitu. Memang secara tampilan jadi lebih futuristis gitu, tapi ya sekali lagi tombol fisik itu memang kadang dibutuhkan, tapi ya kalau nggak ada juga sebetulnya enak juga dilihat gitu. Ya ada plus minus lah masing-masing. Dan transmisinya juga tadi saya belum nyebutin, ini transmisinya dia pakai dual clutch ya, 7 percepatan. Artinya secara perpindahan gigi itu enak banget. Dan bedanya, kalau kemarin saya sempat bawa Seltos gitu, kalau di putaran rendah kan biasa ya berasa tuh kikuk-kikuknya gitu, dia mau pindah atau giginya mau pindah ke label tinggi tapi dia masih nahan gitu. Tapi kalau ini enggak teman-teman, ternyata ini bisa sehalus itu ya. Sama kayak mungkin transmisi gearbox biasa, tapi ini tetap dual clutch ya. Jadi secara perpindahan dia bisa cepat. Lalu kalau mau di jalan pelan gitu, dia masih agak yang nggak terlalu kikuk gitu. Jadi enak banget sih. Cuma emang ini kalau dari mesinnya bisa dibilang leg turbonya itu lumayan sih ya. Kayak misalnya saya sekarang lagi di kecepatan 50 km per jam, lalu kita mau kick down, nah sekitar 2 detikan dia baru berasa ya tendangan dari si mesinnya. Jadi emang lumayan lama sih si turbo lag-nya ini. Ya sedikit mengganggu, tapi ya mungkin kalau lagi suatu saat kita lagi pengen nyalip mobil, itu mungkin agak delay sedikit. Paling kekurangannya itu. Terus kalau dari bandingan suspensi, ini mobil enak, empuk. Ya mirip-mirip lah karakternya sama Omoda gitu ya. Kalau kena ayunan, ini yang masih enak. Lalu ketika misalnya kena speed trap,
juga nggak yang keras-keras banget bantingannya, jadi masih enak. Terutama kalau kita ajak manuver kayak gitu ya, kayak misalnya mau zigzag atau pindah lajur gitu, dia masih enak nih. Tuh. Ya memang masih berasa body roll khas mobil SUV, tapi masih dalam taraf yang nggak terlalu limbung banget gitu. Terus juga tadi kalau teman-teman denger nih, ya, jadi ada apa namanya, ADAS-nya kan dia sudah dilengkapi dengan ADAS, ada Intelligent Cruise Control, lalu juga ada Lane Keeping Assist. Nih kita nyalain dulu coba ya. Nah ini juga dia kalau ada melenceng ada bunyi ding 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 ya kan. Ini Lane Keeping Assist-nya kita aktifin dulu ya. Nah ini karena nggak ada mobil di depan, jadi apa namanya, dia nggak bisa ngikutin mobil di depan. Tapi ketika mobil di depan itu melambat, nggak sesuai dengan kecepatan yang kita set, pasti mobil ini tetap akan mengikuti mobil di depan. Lalu juga ada forward collision warning dan juga braking ya. Jadi automatic brakingnya ketika misalnya kita nggak ngerespon, ada warningnya gitu ya. Nanti dia bakal apa namanya, nginfoin. Coba ya. Wow, kan? Mulai tuh, jadi dia ngerem dulu, udah bunyi, tapi semakin mendekat dia jadi ngerem dikit. Pas saya belok dia langsung ngelepas lagi remnya. Itu kalau misalnya saya tetap bertahan di posisi itu, pasti akan ngeremnya itu lebih dahsyat lagi sih, supaya minimalisir gejala tabrakan ke kendaraan yang ada di depan. Nah itu dia teman-teman ulasan dari Bike X552 ini. Setiap ulasan pasti ada plus minusnya kan dari setiap mobil. Dan kita ngomongin kelebihannya dulu ya. Kalau kelebihan dari mobil ini tentu dari soal desainnya. Desainnya banyak yang mengira kalau ini adalah sebuah mobil listrik ya, karena memang secara fascianya, lalu di bagian sampingnya gitu yang model handle-nya rata dengan pintu, mengingatkan memang banyak mobil listrik yang menggunakan model seperti itu. Lalu dari sisi kenyamanan, ternyata memang mobil ini dia punya kenyamanan yang asik banget, suspensinya enak, meskipun tetap ada sedikit body roll ya. Lalu soal dimensi juga ya, ternyata memang dia yang sebesar itu meskipun dia kelas small SUV, tapi secara dimensi dia bisa masuk atau melawan di kelas medium SUV macam CR-V gitu ya. Dia sama CR-V dimensinya nggak beda-beda jauh nih. Jadi ya efeknya adalah bagasinya lega, lalu juga penumpang di bagian belakang juga punya legroom yang ekstra besar. Lalu soal kekurangan teman-teman. Jadi memang di mobil ini secara performa ya, kalau dibandingkan rival yang terdekat itu kan Omoda 5 GT yang FWD. Dia akselerasi masih kalah ya. Kalau Omoda 5 GT itu di 7,8 detik, sementara ini bisa mencatatkan waktu di 8,5 detik. Pun begitu dengan konsumsi bahan bakarnya, ya meskipun ya kalau Omoda 5 GT juga nggak yang irit-irit banget gitu kan, tapi ini masih kalah irit juga dibandingkan si Omoda 5 GT. Lalu soal harga teman-teman, wah ini harganya nih. Kalau di Bike ini X55 harganya 487 juta. Masih sedikit lebih mahal dibandingkan Chery Omoda 5 GT yang harganya 453 jutaan. Jadi memang ada gap lumayan ya harganya. Udah gitu juga dari sisi jaringan after sales teman-teman, kalau di Chery mungkin sekarang udah mulai banyak ya persebaran dealernya. Sementara Bike karena dia merek baru, jadi harus apa ya, harus memulai dari awal untuk mencari jaringan dealernya. Itu sih paling kekurangannya dari mobil ini. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.